Saya akan berpantun dulu ya. Pekanbaru kota bertuah. Cakep gitu Bu ya. Pekanbaru kota bertuah. Menjunjung tinggi adat Melayu. Cakep gitu. Menjunjung tinggi adat Melayu. Ibu-ibu yang cantik-cantik dan solehah. Cakep. Mudah-mudahan mendapatkan keberkahan dari Allah selalu. Amin. Ya. Yang di belakang nggak dapat doa ya. Soalnya bapak-bapak. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini atas segala limpahan rahmatnya. Alhamdulillah kita semuanya bisa hadir di sini ya. Kita tahu bahwa hari Ahad ini hari-hari yang sibuk ya. Mestinya ibu-ibu ini jalan-jalan sama anak gitu ya. Di rumah atau jam-jam segini enaknya baring-baring ibu ya. Alhamdulillah karena kita ingin bersilaturahim ya. Kita semuanya bisa hadir di sini. Mungkin secara sekilas nama saya ini ya. Hartono. Ya, dari namanya nampak kalau saya bukan berasal dari sini ya. Meskipun saya bisa bahasa Minang, bahasa Ucu mungkin sedikit ya, tapi seketik lah. Tapi lebih banyak bahasa Jawa, tapi ya sudah menyesuaikan. Ibu-ibu boleh berteman dengan saya di sini. Kalau yang masih kan sekarang sudah ibu-ibu sudah mahir ya menggunakan handphone ya, nih Facebook ya. Berteman dengan Ustadz Tono lah silahkan. Kalau yang Instagram, wah ini ya ibu-ibu yang ada Instagramnya, wah luar biasa ini ya. Nggak kalah sama anaknya ada Instagram, boleh ini ya. Juga boleh berteman dengan saya Hartono 77. Ini ada garis bawahnya. Nah nanti kalau ini nggak sempat mendengarkan atau misalnya nggak sempat mencatat ya, ada kawan kita yang mau mendengarkan isi ceramah saya ada di sini ya, guru kreatif ya. Silakan ibu kalau mau ini ya. Materi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di Al-Qur'an surat An-Najm ya. Dari ayat 43, 44, 45, 48 ini saya tuliskan, saya sampaikan artinya saja ya. Allah itu menciptakan tertawa dan menangis. Allah itu yang mematikan dan menghidupkan. Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Cuma lihat ibu, pas di sini Allah memberikan kekayaan dan kecukupan. Kan mestinya lawannya tertawa menangis, mati hidup, laki-laki perempuan. Kaya biasanya lawannya apa? Miskin. Tetapi ibu tengok, Allah itu tidak menuliskan di Al-Quran bahwa kita itu miskin, tapi cukup. Nah, oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan pernah kita merasa bahwa kita itu miskin. Ya. Kenapa kok miskin? Berarti apa? Ada sesuatu yang kita merasa kurang dari diri kita. Nah, makanya kata Ustadz Zainuddin MZ, orang miskin itu orang yang senantiasa merasa kurang, ibu. Jadi meskipun uangnya banyak, tapi kalau masih merasa kurang berarti miskin. Orang yang masuk penjara koruptor itu kaya atau miskin, ibu? Kaya. Tapi kenapa kok masih korupsi juga ya? Nah, berarti dia itu miskin, ibu. Maka sebenarnya yang kita harapkan dari hidup kita ini adalah ya Allah, berilah apa doa kita ibu? Berikan rezeki yang seperti apa? Wa barokatan fi rizki. Ya Allah, berikan keberkahan di dalam rezeki saya. Lagi kita bermohon. Nah ini ibu dasar kita ya. Mengapa kita harus bertanggung jawab terhadap apa-apa yang Allah karuniakan kepada kita, dalam hal ini adalah anak. Nah, ini landasannya di Al-Quran surat An-Nisa ayat 9.
Wal yahsyal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Nah, Ibu, artinya apa? Dan enggaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka itu anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka, dan oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan mereka mengucapkan perkataan yang benar. Ibu, yang harus kita khawatirkan itu ya, karena ada dua pertanyaan nih. Ma ta'kuluna mim ba'di. Nah, kalau ayah nanti ibu nggak ada, apa yang kamu makan? Ada satu lagi. Ma ta'buduna mim ba'di. Nah, kalau bapak sama ibu nanti nggak ada, apa yang kamu sembah? Kira-kira yang baik pertanyaan dari dua pertanyaan ini yang mana, Bu? Yang kamu makan apa yang kamu sembah? Yang kamu sembah. Ibu, ini sebenarnya kita menyiapkan bukan hanya anak-anak kita nanti supaya mereka tak makan. Nah, ada orang menyiapkan apa? Karena khawatir anaknya tak makan, dikasih kebun, dikasih mungkin ruko, dikasih pokoknya tenang nak, harta bapak masih banyak. Gitu. Tapi beda lagi yang mata buduna mimba. Dia ingin anak-anaknya nanti jadi anak yang soleh dan soleha. Apa yang dilakukan? Ya, bukan meninggalkan hanya sekedar harta, Ibu. Mencarikan pendidikan yang baik untuk anak-anaknya. Memberikan bekalan, nanti ada ya, memberikan bekalan keimanan kepada anak-anak. Karena ada loh ya, nih, anak-anak kita itu nggak jauh dari kayak gini nih. Kalau ada konser musik, ada pertunjukan, mereka heboh gitu ya. Ini sudah lama ini. Ini Lady Gaga ini artis Amerika gitulah ya. Rame. Tren idola dan konser anak kita sangat mengidolakan. Wah, ini hari ini ya. Hari ini tua muda semuanya gila bola. Gitu. Ya. Sampai anak-anak kita ya pemain bola itu hafal, Ibu, ya. Apa lagi? Kecanduan game. Nah, warnet mungkin nggak ada, tapi di rumah kita ada warnet tersembunyi. Di mana? Di kamar. Ya, bapak megang HP, ibu pegang HP, anak pegang HP, sembunyi. Apa yang dimainkannya? Mobile Legend. Nah, kan? Mengakses sesuatu yang nggak baik. Jadi anak nonton yang nggak terkendali nih, kecanduan game. Banyak kasus kematian, bunuh diri dan membunuh akibat pengaruh game online. Ini beritanya di luar negeri, ya. Jadi anak itu sampai nggak bisa membedakan, Ibu, dia di dunia nyata atau di dunia maya, gitu. Bawa mobil ngebut nabrak akhirnya mati, ya. Ada juga yang jatuh dari ketinggian, mungkin kayak Spiderman gitu ya, bisa nih jatuh gitu ya. Yang ditonton Smackdown, adiknya, saudaranya, kawannya di Smackdown. Banyak juga kayak gitu kasusnya ya. Nah, penyalahgunaan internet ya. Ibu, alat yang kita pegang ini, handphone, itu kan alat ya. Dan itu hari ini banyak juga kita manfaatkan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya kan? Mau undangan pengajian tinggal di-share di grup, ya kan, Ibu? Mau jual. Ini adalah fenomena kita. Ini anak-anak kita hari ini yang Allah amanahkan kepada kita, ya. Nah, kita renungi sebentar bahwa ternyata apa? Ada 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata anak itu bagi kita itu ada 5. Pertama, anak-anak itu adalah anugerah. Ibu kalau ada foto boleh difoto nih. Gitu. Biar nanti kita lihat di Al-Quran. Ini Al-Quran surat Al-Isra ayat 49 sampai 50. Selain itu juga anak itu amanah, Ibu. Ya. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Nah, sesungguhnya anak itu adalah fitnah, ujian. Kemudian apa? Ini ujian ya. Kemudian apa? Penyejuk hati, qurrata ayun. Nah, kemudian anak itu juga apa? Investasi. Nah, ternyata apa? Anak itu bisa jadi anugerah, anak itu juga amanah dari Allah Subhanahu wa taala, anak juga bisa jadi ujian bagi kita, anak juga bisa menjadi penyejuk hati kita.
Anak juga apa? Investasi. Nah, oleh karenanya ya, oleh karenanya wajar jika seorang suami, seorang istri ya, ketika belum dikaruniai anak itu, wah, seperti apa ya? Kayaknya belum lengkap dalam kehidupan rumah tangganya, dan bahkan rela berobat ke sana kemari supaya mendapatkan anak, ibu ya. Iya. Kalaulah ditukar dengan harta benda, wah rasanya biarlah yang penting punya anak gitu. Nggak punya harta benda nggak apa, yang penting punya anak, sampai kayak gitu, Bu. Nah, sementara kita yang dikarunia anak kok kelihatannya malah nggak bersyukur gitu, Bu. Iya, Ibu. Ibu di Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 49 sampai 50. Nanti Ibu baca sendirilah ya. Anak adalah anugerah. Terus anak adalah amanah. Ya Allah titipkan. Ya kebetulan diamanahkan satu, alhamdulillah. Diamanahkan dua, alhamdulillah. Ya. Kemudian apa? Anak adalah ujian. Jadi Ibu, hari ini kita diuji dengan anak kita. Apakah anak kita ini penurut? Apakah anak kita ini tidak nurut? Itu semuanya ujian. Ya. Ketika nurut, itu juga ujian, Ibu. Bisa jadi ujian supaya apa? Wah, hebat ya kamu, anakmu itu baik sekali, nah, gitu ya. Ujian supaya kita tidak sombong ya. Yang anaknya tidak nurut, Ibu ya. Ada loh ibunya baik-baik, bapaknya baik-baik, anaknya tidak mau diatur, anaknya tidak mau sholat ya. Anaknya mungkin jadi preman, ada ya. Nabi Nuh mau anaknya diajak untuk menyembah Allah, Ibu? Nggak mau. Bukan berarti Nabi Nuh tidak mampu, tidak. Karena apa? Masalah hidayah itu, Ibu ya. Makanya Ibu jangan khawatir, nggak usah apa ya, nggak usah sedih. Kenapa? Ketika anak kita itu belum mengikuti apa yang kita inginkan. Karena apa? Masalah hidayah itu, ya Allah ngasih kebaikan itu adalah haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tugas kita sebagai orang tua ya, mendidik mereka. Nah, nanti ya, ini saya cepet-cepet aja. Anak yang jelas bisa menjadi fitnah ketika apa? Ketika kita tidak mampu mengarahkannya dengan baik. Tapi anak juga bisa menjadi penyejuk mata. Wah, seneng kalau nengok anak-anak kita seperti ini ya, Bu ya. Ya, rajin sholat. Ya, nggak mesti disuruh sholat, dia langsung berangkat ke masjid, berangkat wudhu, wah, gitu, ya. Dan ini doa yang senantiasa kita ucapkan nih, bapak-bapak, ya, ibu-ibu, kita senantiasa harus berdoa ini, ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imaman, ya. Ya Rabb kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati kami, qurrata a'yun ya. Nih, qurrata a'yun mana nih? Nih, ya. Dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Ibu, ini yang dikasih garis merah ini qurrata a'yunnya, ya. Jadi anak itu bisa menjadi penyejuk mata, ya. Berikutnya apa? Investasi. Nah,